selamat siang semuanya. Selamat bergabung hari ini. Ada saya Kak Ros menemani di acara Rumpi No Secret. Nah, ditemani Daniel juga di pojok sana. Dan mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Dan puasanya juga lancar untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Ustadz Syam yang sudah siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita tanya-tanya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang diperbincangkan, menuai banyak sekali komentar publik, baik itu yang pro dan kontra, untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini ini sebuah sepenggal kisah dari yang terjadi di dunia nyata, yaitu postingannya Paula hari ini di sosial media Instagramnya gitu. Ada video panjang yang menggambarkan seperti apa kedekatannya sebetulnya antara Paula sehari-hari sebelum bergulirnya kasus perceraian ini ya gitu ya. Kalau biasanya tuh anaknya dua-duanya suka nemplok, suka berebut gitu, gendong bahkan kiri kanan berdua. Tapi di situ digambarkan bahwa semakin ke belakang tuh seperti dia merasa seperti ada jarak nih ya. Dan bahkan ada beberapa suara gitu yang terekam gitu, yang siapa sih Kenzo ya, Kenzo anak yang kecil itu selalu, mama jangan kesini, nanti takut dimarahin sama papa gitu. Terus ada lagi juga percakapan yang sempat terekam di video yang diunggah oleh Paula ini, yang bunyinya, jadi pada saat Paula itu lagi sholat, kemudian Kenzo nanya ke kakaknya gitu, kita harus apa kak? Terus Kianonya menjawab, jagain mama. Terus kata Kenzo, kita pergi aja yuk kak, katanya gitu. Jadi ya itu dari video itu kita jadi menangkap suasana seperti anak-anak ini juga jadi serba salah gitu ya. Coba captionnya Paula kita baca ya. Di bulan baik ini Allah Maha tahu segalanya, gimana perjuangan seorang ibu ketika mempertaruhkan nyawa melahirkan anak-anaknya. Mama sedih dan bingung dengan respon kalian ke mama sekarang. Rasanya hati mama tersayat-sayat. Udah berapa banyak tangis kangen yang mama lewatin 6 bulan terakhir ini. Mama udah gak tahu lagi. Campur aduknya perasaan mama yang gak bisa tidur, ingin peluk kalian 6 bulan lamanya. Berikutnya, mama ingin berpesan ke kalian, apapun hasilnya nanti keputusan hakim di pengadilan minggu depan, Allah akan tetap jaga hati kalian dan cinta kalian untuk mama. Mama akan selalu ada di sini menunggu kalian pulang ke pelukan mama. I love you Kiano, Kenzo. Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Ini ada lagi kan sebenarnya? Potong ya? Mana potongannya? Tuh aku sampai hafal loh. Ini yang sebelumnya ya. Sebelum 13 September 2024, hampir 24 jam waktu mama dedikasikan untuk merawat kalian. Sampai mama kerja kalian ikut, mama meeting kalian nemenin. Hampir tiap hari mama selalu antar dan jemput kalian di sekolah dan les. Kangen direbutin sama kalian. Kangen momen tiap malam bertiga sebelum tidur kita di kasur cerita-cerita, bercanda dan berdoa. Itu semua adalah momen paling berharga yang mama punya selama 5 tahun terakhir sama kalian. Ini ada lagi postingan yang dia merasa Paula itu rasanya ingin menyerah, bukan karena ingin menyerah memperjuangkan mereka, tetapi karena nggak kuat, hatinya tersayat-sayat begitu ya, sakit sekali gitu. Dan Paula juga merasa sedih melihat anak-anaknya berada di posisi yang nggak enak dan serba salah seperti itu. Itu hati seorang ibu tuh luar biasa sakitnya gitu ya, kayak kasihan kan, anak kecil ini kan nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi ya di video itu kan ada sebuah momen di mana ya Kenzo bilang, mama jangan kesini, takut nanti dimarahin papa. Ya mungkin maksudnya papanya nggak marah gitu, cuman mungkin anak kan itu perasaannya sensitif ya, mungkin bisa merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. Inilah ya, dalam perceraian tuh yang paling kalah banyak itu adalah anak-anak. Dan di captionnya Paula juga dia berharap minggu depan itu tampaknya adalah sidang putusan. Dia berharap diberikan yang terbaik, karena Allah tahu yang terbaik untuk mereka semua, terutama untuk anak-anak. Ini kan Paula menyebut dari bulan September gitu ya. Memang bulan September itu persis ketika ada kabar bahwa Baim akhirnya menggugat perceraian. Di bulan Agustus kita sempat menunaikan ibadah umroh gitu bersama Paula. Kita sempat wawancara juga, kita sempat tanya ini selama menjalankan ibadah umroh itu kan anak-anak sama Baim, tapi Paula juga tetap intens berkomunikasi. Ya, ada videonya yang mau ditampilkan nggak? Ini lihat yang berikut. Komentar netizen yang kita baca ya dari postingan Paula itu ya.
Ini dari Rangga, ini dari teman-teman artis juga banyak yang memberikan support ya. Paus, semangat terus ya, insya Allah ada jalan terbaik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robil Alamin. Terus Citra Ciki juga Pau gitu, peluk jauh. Dari Riana Dea Pau, semangat terus, semoga Allah kuatkan kamu, dimudahin semuanya, amin. Dari Donita juga, Mama Pau, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Ada lagi berikutnya Mbak Imwong. Oh, ini ada netizen yang mengetek ke Mbak Imwong ya. Lihat Gading sama Gisel, mereka akur kalau urusan anak, jangan egois gitu. Yang berikutnya, belajar dari kisah Bunda Maya, Kak, sabar, semua akan indah ketika besar. Anak sudah mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Yang berikutnya, Mama jangan kesini, nanti Mama dimarahin Papa. Nanti Papa marah dan mamanya masih bilang Papa baik kok, Masya Allah. Sekarang tahu kenapa anak-anaknya nggak mau lagi dekat mamanya, karena anak-anaknya nggak mau mamanya sedih. Yang berikutnya juga dari netizennya, semoga keputusan pengadilan nanti bisa berpihak ke Mbak Paula ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah demi Kiano dan Kenzo. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Yang berikutnya, ini buat kita semua ya, belajar dari perjalanan orang-orang yang kita lihat gitu ya. Sekali lagi bahwa kalau dalam perceraian itu memang nggak ada yang mau orang bercerai, nggak mau ya. Mau katanya bercerai baik-baik juga tetap ada luka, tetap ada kesedihan, tetap ada kemarahan. Tetapi apapun itu yang paling kalah itu adalah anak-anak. Jadi kalau orang tua mau bercerai, anak-anak itu jangan terus dikalah-kalahin ya, karena mereka udah kalah. Lihat orang tuanya tidak bisa bersama, lihat mereka harus menenggang perasaan kedua orang tuanya gitu kan. Itu kasihan loh, kasihan ya. Oke, semua ya. Apa kata Ustadz Syam? Kita lihat dulu profil Ustadz Syam berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, kita mau ngobrol sama Ustadz nih. Pertama kita mau tanya pengalamannya yang dibagikan oleh Ustadz Syam di bulan Oktober menjalankan ibadah umroh sama anak dan istri. Waktu itu umur 3 tahun ya? Umur siapa? Barak ya? Belum 3 tahun. Sekarang aja belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Makanya captionnya adalah umroh bawa anak, suruh ngajarnya, seru ngejarnya. Iya dong. Kayak apa tapi pengalamannya Pak Ustadz pertama kali dia? Namanya anak-anak kan ini tempat luas gitu ya, subhanallah. Orang-orang kok pada ambil air zam-zam, dia juga pengen gitu. Tapi subhanallah bahwa anak itu banyak berkahnya. Akhirnya dia punya lane khusus, jalur khusus buat ke Raudhah tuh ada khusus buat yang bawa anak tuh ada. Oh, gitu? Sama yang kayak bawa kursi roda mirip jalurnya. Oh gitu. Jadi Masya Allah, ada kemudahan juga ya betul. ketika bawa anak itu. Dan kebayangin bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, ketika cucunya naik ke pundaknya, ketika Nabi sedang berkhutbah cucunya naik ke atas, itu Nabi tidak pernah memarahi anak-anak masuk ke masjid. Iya. Yang dimarahi malah orang-orang yang tidak bisa mengerti keberadaan anak-anak. Maksudnya ya kalau anaknya ke masjid, ini buat teman-teman ya yang berangkat taruih anaknya, jangan disalahin anaknya, salahin bapaknya kalau nggak ikut. Harusnya kan bapaknya yang ngejagain anaknya. Nah, tuh catet ya kan, bener. Jadi biar bisa gantian gitu beribadahnya ya. Bener, artinya biar dia nggak ganggu orang lain juga gitu kan. Iya. Ngejar tuh, ngejarnya ya kalau jangan sampai dia mengganggu orang, jangan sampai berbahaya buat dirinya, berbahaya juga buat orang lain. Jadi kalau bawa anak laki terutama sebaiknya memang udah sama bapaknya aja. Kalau anak laki kan nggak berisik, tapi bergerak kemana-mana. Oh iya betul ya, lebih susah ya. Lebih itu, bergerak. Ada ininya sih, ada apa namanya iketannya. Waktu itu Pak Ustadz juga bawanya begitu. Iya, bawa itu. Tapi tahu-tahu lagi sholat udah dilepas sama dia kan. Lebih pinter anak-anak tuh. Terus akhirnya gimana Ustadz? Ya udah nggak usah pakai itu lagi, diikat pakai tangan aja udah dipegang. Dipegangin gitu. Dipegangin kan, kalau begini kan sunnah hukumnya. Ya boleh aja orang sholat Allahu Akbar sambil tangannya pegang. Oh tetap bisa boleh, gitu ya. Itu dia nggak apa-apa, dia tetap dia antang. Jadi harus dipegangin. Kalau aku bisa seperti itu, itulah enaknya sholat dengan ilmu ya. Jadi aku bisa sholat dengan tidak seperti ini. Kalau ibunya enggak, kalau udah nggak kelihatan dari matanya udah panik, ibunya batalin sholat. Padahal kita bisa melakukan sesuatu yang darurat dulu sebelum membatalkan sholat sebenarnya. Bisa gitu. Kita tangkap dulu tuh belum membatalkan sholat, itu belum membatalkan karena sholat. Itu dianggap darurat ya? Iya betul, sesuatu yang di luar gerakan sholat tapi masih bisa dimaklumi itu ada. Tapi kalau ibunya kan nggak sampai ke situ kali ilmunya, jadi pokoknya udah nggak kelihatan anaknya udah batalin aja sholatnya daripada ada jadi apa-apa. Misalnya kita lagi sujud kan kadang-kadang suka manjat-manjat tuh. Itu jangan bangkit, biarin aja. Jangan bangkit, tapi kalau udah berbahaya pegang, itu nggak membatalkan, nggak masalah. Nah ini sharing ilmu ya buat kita semua gitu. Lagi ruku naik pegangin kayak gini boleh. Boleh juga. Ini ada videonya ya, seperti apa sih yang berikut ini?
Oh gitu, jadi ada jalurnya khusus stroller. Tapi orang Arab tuh hobi banget ubah-ubah aturan. Kenapa maksudnya? Misalnya bulan depan kita ke sana udah berubah lagi, nggak boleh lagi. Bulan depan ke sana boleh. Dulu tuh pernah sempat ada aturan yang boleh bawa bayi bapaknya, ibunya nggak boleh. Sekarang ada lagi ibunya boleh, bapaknya nggak boleh. Jadi seneng mereka ubah-ubah tuh. Jadi ya nggak ada orang berpengalaman banget ke sana tuh, nggak ada. Nggak ada. Jadi ya harus udah pasrah aja gitu. Betul. Apa yang terjadi di sana, nikmatin aja. Nikmati gitu aja. Tapi dia gimana waktu ya ke Raudhah ikut, itu ekspresinya tuh gimana? Ya, alhamdulillah. Tapi ya kembali lagi kita juga sebagai orang tua jangan egois. Maksudnya anak kecil ini kan subhanallah dia nggak punya dosa, nggak punya apa. Jadi kita juga nggak usah maksain dia harus pegang Ka'bah, nggak usah maksain dia misalnya cium Hajar Aswad segala macam. Ya kalau dapat kesempatan alhamdulillah. Saya bawa dia ke Raudhah itu lewat makam Nabi, ziarah Nabi. Saya cuma sampaikan, ya Rasulullah, saya akan berusaha jadikan anak ini sebagai umatmu, meneruskan ajaranmu ya Rasulullah. Beri salam kepada Nabi SAW, memberikan perkenalan. Karena anak menganggap itu apa sih, ini jalan-jalan seru-seru aja gitu. Iya, masih belum 3 tahun ya. Apalagi lihat musimnya juga, kalau bawa anak umroh tuh lihat musimnya. Jangan sampai musim yang sangat padat, padat dan juga ekstrim gitu. Cuacanya ya. Cuacanya sangat dingin atau sangat panas tuh kan kasihan. Nah, pada saat umroh ikutan juga. Umrohnya kelilingnya ikutan. Itu gimana dia ini responnya dia? Responnya alhamdulillah seru-seru aja. Lihat anak-anak kecil yang lainnya, kan banyak anak kecil gitu. Makanya sempat ibunya Halilintar tuh kan pasang 3 bulan. Iya, termasuk yang sangat tidak protes tuh istri saya, karena kita merasakan banget umroh aja gimana susahnya bawa anak, apalagi haji. Makanya kita sangat mengerti apa yang beliau sampaikan itu. Betapa nikmatnya gitu ya, sambil membawa bayi sambil tetap khusyuk beribadah, itu kenikmatan yang ingin dibagikan. Alhamdulillah. Nah, ini kemudian ada lagi video yang juga cukup ramai gitu ya. Kita lihat ada berita nih, Ustadz sempat mencium rambut Nabi. Pada saat itu yang membawa tuh Opik ya. Iya, ini ada narasinya. Oh, ada videonya. Coba kita lihat yang berikut. Nah, ini kan banyak menuai komentar pro dan kontra ya. Boleh dibacakan Ustadz komentarnya? Kita bongkar. Nanti dijawab, kita mau tanya. Nabi Muhammad kan tidak meninggalkan apapun kecuali Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi dipertanyakan itu rambutnya benar atau enggak. Taunya rambutnya Opik katanya gitu. Gondrong yang Opik ya. Yakin yang dicium dan ditangisin itu rambut Kanjeng Nabi gitu. Yang berikutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ada lagi, udah komentar. Jadi ada banyak pro kontra gitu. Yang emang iya benar ada itu rambutnya Nabi betulan gitu, Pak Ustadz. Apakah boleh seperti itu? Satu yang saya pegang itu bukan yang dibawa oleh Opik, itu yang dibawa oleh Ustadz Guntur Bumi. Beserta dengan sertifikatnya. Jadi itu rambut memang, rambutnya. Itu isinya memang sehelai rambut. Sehelai 2 helai rambut. Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ada, beliau juga mempertaruhkan gelar doktoralnya. Dia mengatakan, saya ini dokter Ustadz, saya ini akademisi. Saya tidak mungkin mau mengorbankan itu semua demi ketipu akan hal yang seperti ini. Tapi ya saya membawa bukan rambutnya yang saya lihat, tapi mungkin perasaan saya waktu itu kan. Saya juga heran melihat video, kok bisa ya gue nangis pegang ini, kok gue percaya sama dia ya. Kayak apa ya, love is blind lah. Ya nggak sih? Ya. Anda jangan pikir bahwa saya nggak punya pikiran kayak netizen. Jangan-jangan rambut dia ini ada juga tapi setelah dia upload baru, jangan-jangan ini rambut dia nih. Iya. Jangan-jangan rambut ngasal comot doang nih. Tapi kalau dikatakan apakah Nabi SAW meninggalkan sesuatu selain Al-Quran dan Sunnah, rambut Nabi itu sunnah. Sunnah juga namanya. Jadi sunnah itu banyak. Ada sunnah dengan hadis, ada sunnah dengan gerakan Nabi, ada sunnah dengan fisik Nabi. Karena setiap Nabi tahallul tidak ada satupun rambut Nabi yang jatuh ke tanah. Tidak ada. Semua sahabat berebut mengambil. Sama dengan keringatnya Nabi. Nabi SAW itu keringatnya diekstrak menjadi parfumnya para sahabat. Serius? Iya, sama dengan darahnya Nabi SAW. Nabi ketika bekam, Nabi bilang, amankan darahku, jangan sampai ada yang orang lihat darah ini. Maka sahabat apa yang dilakukan? Diminumnya. Subhanallah. Jadi semua yang ada pada Nabi semua dijaga oleh sahabat. Cuman ya yang sampai di kita sekarang ini yang memang perlu lebih teliti lagi lah. Ini beneran nggak sih? Beneran. Kita kan manusia penuh keraguan nih kalau zaman sekarang. Betul. Kan? Tapi boleh nggak sih memang ya maksudnya itu kan takutnya gitu. Kita ya memang Nabi adalah junjungan kita. Betul. Tapi nanti kan juga takutnya kalau ya kan kita semua kepada Allah gitu. Mengkultuskan, bahkan kan lukisannya aja tidak boleh ada seperti itu. Itu gimana? Tapi ada yang namanya
tawassul dengan hal-hal yang pernah dipakai oleh orang soleh gitu. Seperti sorban. Sorban ini saya pakai karena setiap saya pakai ini saya ingat bapak saya yang sholat tahajud. Maka setiap saya pakai ini saya tidak akan lupa sholat tahajud. Seperti itu. Jadi ada bekas-bekasnya orang soleh yang kita pakai gitu. Cuman harus dengan kesadaran bahwa kita ini untuk kenangan gitu ya. Sebagai rasa cinta kita, bukan kemudian kita jadi fokusnya kepada benda yang ditinggalkan. Jangan, nggak bisa. Islam tuh datang untuk menghilangkan itu. Karena kan orang-orang jahiliyah bilangnya menyembah Allah, tapi mereka gantungin itunya di Ka'bah, sekeliling Ka'bah. Dia pakai media. Kita nggak perlu media. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus samad. Engkau tempat bergantung ya Allah. Turunnya surah Al-Ikhlas itu karena ada benda-benda bergantung yang mereka sembah. Allah tempat bergantung. Cuma saya ini korban cinta aja nih. Iya, kebayang sih Pak Ustadz ya. Rasanya tiba-tiba kita cinta sama seorang nih, terus tiba-tiba ada yang datang nih. Ini ada titipan dari dia. Iya. Aku pikir kalau memang dari dia gimana gitu. Kalau salah ya udahlah, dosa-dosa lu kan. Iya. Kebayang sih. Pak Ustadz, kemarin saya ke Museum Nabi Muhammad juga diceritakan, hanya dideskripsikan Nabi Muhammad itu alisnya seperti bulan sabit. Itu aja mendengar itu tuh kayak rasanya kayak ya gitulah ya. Rasanya rasanya indah sekali gitu. Yang berikutnya ada lagi yang mau kita tanyakan Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz ada pertanyaan netizen yang mau kita tanyakan ke Pak Ustadz, tapi sebelumnya kita mau dengarkan pengalaman ada Mas Ikang Fauzi dan Ciki. Berikut ini kita lihat profilnya. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Ikang dan juga ditemani oleh Ciki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki bulan Ramadan, tentunya ya ini bulan yang penuh berkah, bulan yang kita nantikan, bulan dimana ya kita bersilaturahmi, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tapi pasti ada rasa yang berbeda buat keluarga Mas Ikang dan Ciki ya. Ini ada artikelnya juga, kangennya Ikang dengan masakan Marisa. Ini momen-momen apa ya, pasti berasa sekali ada kebiasaan yang nggak bisa lagi gitu dilakukan bersama. Ya, momen-momen kecil, buka puasa, momen-momen saya biasa belanja takjil sama istriku, sama Ica. Ya, banyak momen-momen kalau puasa ini kan kita bukan mengurangi kerja, cuman agak diprioritaskan untuk ibadah ya. Jadi banyak bersama gitu lah. Jadi sekarang gitu, bercanda. Jadi sekarang kalau beli takjil ditemenin sama anak. Nih kan anak dikasih tugas tuh kan sama rumah. Ini toplesnya, ini siapin. Itu gimana jadi kalian? Pastinya sih sekarang nggak sehidup waktu ada ibu sih Kak. Ya tapi berusaha, maaf ya banyak kurangnya. Apa tugas anak-anak sekarang? Sahur, cuman sahur juga masih ini sih. Biasa ada ibu soalnya. Emang pas gak ada ibu beda banget. Kayak apa tuh? Ceritain boleh kan? Kayak kita pernah nggak sahur sekali ya, maaf. Karena ya mungkin masih kebiasaan ya. Ketergantungannya masih tinggi. Masih tinggi. Kebiasaan udah siap aja. Ibu yang biasa karena siapin. ibu kan ibu-ibu ya. Mungkin kayak Kak Ros juga gitu. Banyak hal Ramadan tuh emang ibu tuh ini banget in charge, bukan in charge apa ya, yang ya being ibu aja gitu. Ya, ada yang merasa nggak sih, oh ya ampun ternyata ibu tuh persiapannya kayak gini ya gitu ya. Perintilan kayak makanan apa, ibu kalau pulang ajar ada aja bawa sesuatu buat buka dan lain sebagainya. Kalau sekarang emang ya kerasa aja sih lebih sepi gitu. Lebih sepi kulkas dan meja makan. Oh, yang lebih sepi kulkas dan meja makan. Ini tapi ada mungkin video pelan-pelan bisa ini. Ini ada cuplikan sedikit nih ya, video suasana Ramadan keluarga Mas Ikang dan almarhumah Mbak Ica gitu. Yang berikut kita lihat.